Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Jamaah rahimakumullah. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Kata Nabi, "Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasaduhu ala niran." Siapa yang berbahagia atas datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Karena orang muslim dan Ramadan itu kayak Dilan, rindu. Kalau ketemu, aduh. Karena amal-amal di bulan Ramadan itu akan ditingkatkan 10 bahkan lebih dari amal-amal biasa. Sholat sunat di bulan Ramadan dan sholat sunat di luar bulan Ramadan pahalanya jauh berbeda. Maka bagi umat muslim, umat Islam yang beriman, Ramadan ini adalah bulan yang agung, bulan yang suci, dan karena kesucian dan keagungannya, orang-orang juga ikut terlibat, ikut terbawa berkahnya. Yang dagang ikut maju dagangnya, ibadah orang-orang lebih meningkat dan sebagainya. Itu tanda bulan ini memang benar-benar sangat suci, sangat agung dan sangat. Tapi di salah satu ayat Al-Quran ada satu ayat yang sangat menarik, yaitu wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i jada'ani falyastajibuli wal yu'minu bila'allahum yarshudun. Ayat ini berada di tengah ayat-ayat diwajibkannya puasa. Diawali dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat pertama bahwasanya hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa di bulan Ramadan. Seperti diwajibkannya puasa-puasa kepada umat-umat terdahulu. Kemudian lanjutan ayatnya adalah ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ayat tentang apa? Ayat tentang keringanan bagi mereka yang sedang sakit, yang sedang perjalanan dan sebagainya, boleh tidak berpuasa. Masih tuh runtutan ayat tentang puasa. Wajib puasa, kemudian keringanan buat orang yang puasa. Yang selanjutnya apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan dan seterusnya. Ayat yang selanjutnya itu mengatakan atau menceritakan bahwasanya di bulan Ramadan diturunkannya Al-Qur'an. Nah, baru diseling wa ijaza'alaka ibadi. Tapi setelah ini ayatnya apa? Lanjut lagi. Ayat tentang bulan puasa, bulan Ramadan. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Al-ayat terus sampai akhirnya. Menceritakan tentang apa? Tentang bahwasanya di bulan Ramadan itu dihalalkan bagi kalian suami istri berhubungan apa? Berhubungan intim. Tapi di malam apa? Di malam bulan Ramadan, tidak di siangnya. Uhilla lakum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Suami istri itu bagaikan pakaian satu sama lain, saling melengkapi. Nah, yang menariknya menurut tafsir bil hikmah, ayat apa? Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ini adalah bahwasanya di bulan Ramadan, karena ayat ini adalah tentang doa, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, apabila hamba-hambaku bertanya wahai Muhammad tentangku, katakan aku ini dekat. Ujibu da'wata da'i ijada'ani, aku akan menjawab semua doa hamba-hambaku yang berdoa kepadaku. Maka menurut para tafsir di tafsir bil hikmah mengatakan bahwasanya berdoa di bulan suci Ramadan itu lebih utama daripada berdoa di bulan yang lainnya. Berdoa di bulan Ramadan itu lebih dahsyat hasilnya daripada berdoa di luar bulan Ramadan. Berdoa di bulan Ramadan itu lebih mudah diijabah daripada doa-doa di luar bulan Ramadan. Maka untuk para hadirin yang mendengarkan, ketika bulan Ramadan tiba, mari kita perbanyak doa. Doa untuk apa? Keselamatan kita, keluarga kita, anak, cucu kita, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Kemudian
negara ini agar terus tetap aman menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kemudian Palestina mudah-mudahan segera dibebaskan. Meskipun ada yang berkata kalau dibebaskan berarti cepat kiamat dong. Ya, kalau sudah waktunya kenapa enggak? Masa kita ridho melihat umat muslim dijajah, dihina, bahkan sekarang lagi musim kelaparan, diganjal batunya, perutnya pakai batu, anak-anak batunya dikarungin, kemudian taruh di sini, diikat sesuai sunnah Rasulullah ketika menahan lapar pakai batu. Sekarang di Palestina seperti itu, anak-anak kecil perutnya pakai batu, karena apa? Menahan lapar. Maka berbahagialah kepada kita orang-orang yang di Indonesia khususnya mendapat makan masih mudah. Meskipun sekarang beras lumayan mahal, tapi tetap kita tidak kekurangan atau tidak kelaparan karena tidak bisa makan. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya adalah ada ayat Al-Qur'an yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu isbiru ala ta'ati wal masaibi wa anil ma'asi. Surat Ali Imran ayat 200. Hai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah. Kalau orang sudah kehabisan kesabarannya, maka tidak ada keberuntungan baginya. Orang yang beruntung itu yang menghadapi segala sesuatunya dengan sabar. Maka isbiru, sabar dari apa? Yang pertama dikatakan ala ta'at, sabar atas ketaatan. Kok taat kepada Allah butuh kesabaran? Sangat jelas. Taat kepada Allah butuh kesabaran. Kalau nggak sabar, banyak orang yang ninggalin sholat. Ngapain sholat zuhur? Besok juga masih ada zuhur. Apalagi nanti mau bulan Ramadan. Ngapain puasa Ramadan? Kalau nggak sabar nih, nahan lapar, kerjaan tetap dari pagi sampai sore. Apalagi kuli bangunan ibaratnya. Apalagi yang pekerjaan kasar dan sebagainya. Kalau tidak sabar dalam ketaatan pada Allah, bisa jadi nggak puasa. Kalau nggak sabar atas ketaatan kepada Allah, bisa jadi nggak mau sholat. Kalau nggak sabar atas ketaatan kepada Allah, meskipun hartanya banyak, bisa jadi dia nggak mau haji. Buat apa haji? Buang-buang duit ibaratnya. Kalau tidak sabar atas ketaatan kepada Allah, sebanyak apapun hartanya, bisa jadi dia tidak mau berinfak di jalan Allah, tidak mau membangun masjid, tidak mau memberi fakir, miskin, apalagi anak yatim dan sebagainya. Maka dalam ketaatan kepada Allah sangat dibutuhkan kesabaran. Dan yang kedua apa? Wal masaibi. Bersabar dari apa? Dari musibah. Kalau bersabar dari musibah kayaknya mudah. Karena apa? Kita biasanya kalau dapat musibah, astagfirullah, mudah. Ada 3 kesenangan di dunia ini. Yang pertama apa? As-sabru al-bala. Kalau orang yang sabar menghadapi balai, menghadapi musibah, Allah akan memberikan di hatinya ketenangan. Yang kedua adalah ar-ridho bil qada, ridho dengan qada-qadarnya Allah. Jadi apapun ketentuan Allah, kita ridho. Makanya banyak orang yang stres, apalagi setelah pemilu nggak menang ibaratnya. Kalau nggak bisa menerima takdir atau qada-qadar Allah, ya sudah, bisa jadi gila. Orang yang tidak bisa menerima ketentuan Allah itu ada yang baiknya, ada yang buruknya, dipikirkan terus apa yang terjadi, maka mudah stres orangnya. Tapi kalau orang yang beriman, karena rukun iman yang ke-6 itu adalah apa? Iman kepada qada-qadar Allah, baik dan buruknya, maka hatinya akan mudah tenang, mudah bahagia. Karena apa? Karena apapun sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sendiri sudah menyiapkan solusi yang lebih baik untuk kita. Dan kesenangan yang ketiga yaitu apa? Ad-du'a firroha. Berdoa dalam apa? Dalam keadaan istirahat. Jadi bukan dalam keadaan butuh. Jadi kita ekonomi cukup, tidak banyak masalah, kemudian kita berdoa. Nah, ketika kita bisa berdoa seperti itu, maka kata Allah akan memberikan kita ketenangan. Berdoa dalam waktu yang tenang, istirahat, tanpa masalah, itu adalah kesenangan seorang hamba. Karena benar-benar pure
ingin mendekatkan diri kepada Allah. Tapi dalam ilmu tasawuf, apapun yang menimpa kita, mau itu kebahagiaan, kesedihan, jadikanlah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mendapat nikmat, cara mendekatkan diri kepada Allah dengan bersyukur. Kemudian ketika menerima musibah, balai, cara mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan bersabar. Dan sabar yang ketiga, wa'anil ma'asi, sabar dari maksiat, nahan tina maksiat. Nah, kata para ulama tafsir seluruhnya sepakat bahwasanya yang paling sulit adalah yang terakhir, yaitu apa? Sabar dari menahan maksiat. Kenapa kita harus sabar dari menahan maksiat? Karena kita punya nafsu. Loh, emang kenapa kalau punya nafsu? Karena an-nafsu la amartuhu illa bisu. Nafsu itu tidak akan memerintah kecuali kepada keburukan. Sehingga kalau kita sebagai manusia ingin selalu berbuat buruk, itu wajar. Karena apa? Nafsu, dorongan nafsu itu seperti itu. Illa an-nafsil lawamah, kecuali nafsu lawamah, nafsu yang didorong, yang didobrak, yang dipaksa untuk dilawan, ditahan. Oh, pengen ini, pengen itu, ditahan. Makanya nafsu itu tingkatannya nanti ke sananya apa? An-nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang. Siapa nafsu yang tenang? Mereka yang sering berzikir kepada Allah. Kemudian ada tingkatan nafsu yang lebih tinggi, an-nafsul mardiyah. Irzi'i ila robiki rodiyatan mardiyah. Padkhuli fi ibadi wadkhulil jannati. Kalau ada nafsu-nafsu yang sudah diridhoi oleh Allah, Allah bukakan pintu surga. Silahkan masuk dari mana saja. Nah, jadi kalau nafsunya tahapan pertama ya gitu, mendorong terus pengen maksiat. Jadi bawaannya tuh ya kesel, pengen main, pengen bebas. Ya, ini seperti itu, nafsu, dorongan nafsu. Harus bisa ditahan. Karena tugas kita itu memang menahan hawa nafsu, bukan membunuh. Kalau membunuh hawa nafsu ya kita juga ikut qaid. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan ada manfaatnya. Jika disimpulkan, di bulan Ramadan nanti marilah kita perbanyak berdoa, dan di bulan Ramadan nanti juga kita akan bertarung dengan diri kita sendiri. Karena di bulan Ramadan setan sudah dibelenggu, tinggal kita dan nafsu kita. Maka bersabarlah dari apa? Dari taat kepada Allah, kemudian dari balai atau musibah, dan bersabar menahan dari maksiat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.